Fa'in da'at, maka jika menuntut apa hajatun kebutuhan, ila dzalika terhadap itu tuh, itunya kemana? Itunya tuh ke perkataannya Imam Zuhri yang katanya hina bagi seorang alim datang ke rumah murid, hina dalam rangka ngasih ilmu gitu. Masa iya belajar gurunya nyamperin muridnya gitu. Maksudnya zalikanya kayak itu. Au daruratun, atau keadaan darurat. Awik tadothu, au iqtadot, atau memerlukan hu akan itu, akan dzalika apa maslahatun, kemaslahatan diniyatun yang berbangsa agama, rojihatun yang kuat atau besar. Ala mafsadati badlihi, atas sisi negatifnya, itu. Ala mafsadati badlihi, atas sisi negatifnya itu. Wahasunat, dan bagus, baik, fihi di dalam zalika, fihi dalam zalika apa niyatun, niat solihatun yang baik, fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bihi dengan zalika, insya'a jika menghendaki siapa Allah Ta'ala halnya maha luhur. Wa ala hadza, dan atas ini, yuhmalu dipahami, apa-apa ja'a yang telah datang, an ba'di a'immati salafi, dari sebagian ulama salaf, minal masyi, dari perginya, ilal muluki, kepada raja-raja, wa wulatil amri, dan para penguasa. Kazuhri, seperti Imam Az-Zuhri, wa Syafi'i, dan Imam Syafi'i, wa ghairihima, dan selain Imam Zuhri dan Syafi'i. La ala annahum, tidak atas sesungguhnya mereka, ulama seperti Imam Zuhri, Imam Syafi'i, dan lainnya, qasadu, bermaksud siapa ulama, qasadu, bermaksud siapa mereka, bidzalika dengan itu, maksudnya itunya tuh datang, mereka itu ulama tuh datang ke penguasa, datang ke raja-raja. Fudulul agrodi dunyawiyati, tujuan dunia yang berlebihan. Fudulul agrodi dunyawiyati, akan tujuan dunia yang berlebihan. Wakadzalika, dan begitu juga, wakadzalika, dan begitu pun, idza, apabila, karena ada apa al-ma'tiyu, yang didatangi, ilaihi, kepada seseorang, minal ilmi, dari ahli ilmu, wazuhdi, dan ahli zuhud. Nanti zuhud dijelasin di bawah ntar. Fil mangzilatil aliyati, di tempat yang luhur, wal mahallir rafi'i, dan martabat yang agung. Fala ba'sa, maka tidak apa-apa, bitaraddudi, dengan mengunjungi, ilaihi, kepada seorang, liifadatihi, untuk mengambil manfaat kepada seorang. Faqad kana, dan sungguh telah ada siapa Sufyanus Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, yamshi, mendatangi atau berjalan, ila Ibrahim bin Adham, kepada Ibrahim bin Adham, wa yufidu, dan memberi faidah siapa Ibrahim bin Adham, akan Imam Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Wa kana, dan telah ada siapa Abu Ubaid, yamshi, berjalan siapa Abu Ubaid, ila Ali bin al-Madini, kepada Ali bin al-Madini, yusmi'u, mendengarkan siapa Abu Ubaid, akan Ibnu al-Madini, gharibal hadis, akan hadis gharib. Jadi dia ini masih menerangkan keterangannya Imam Zuhri yang ada di halaman 100. Kata Imam Zuhri, hawanun bil ilmi ayyahmilahul alimu ila baitil muta'allim.
salah satu dari ciri seseorang itu menghinakan ilmu ketika orang itu berani memanggil guru untuk datang ke rumahnya, berani memanggil guru untuk ngajarin anaknya di rumah. Itu salah satu kehinaan. Nah, ada terjadi di pesantren begini, kiai besar punya anak gus-gus. Nah, karena punya anak gus ya, kiainya ini nyuruh santrinya yang paling senior, yang paling alim, suruh ngajar anaknya. Itu kan guru datengin murid ya kan. Bagaimana kalau kayak gitu? Itu nggak masuk konteks ini, karena yang dilakukan seorang guru itu nurut kepada gurunya lagi gitu. Yang dilakukan ustadz senior itu ngajar ke gus itu karena disuruh gurunya lagi, disuruh kiainya. Jadi nggak masuk ke konteks ini, karena di pesantren-pesantren besar itu ada kayak gitu. Bahkan guru kakak Ustadz Mansur ya, yang dari Sidogiri, beliau 14 tahun di Sidogiri. Nah, itu beliau disuruh ngajarin anaknya kiai di Sidogiri. Itu kan guru datang ke murid gitu. Nah, itu beda konteks tuh, nggak terlepas dari ini itu mah. Karena yang dilakukan beliau itu nurut sama gurunya, manut sama gurunya. Nah, fa in da'at hajatun ila dzalika awduratun awik tadathu maslahatun diniyatun rojihatun ala musaditi badlihi wa hasunat fihi niyatun sholihatun fala ba'sa. Jadi kalau misalkan ada hajat, kebutuhan, atau kebutuhannya tuh mendesak gitu, itu nggak apa-apa guru itu datang ke murid, nggak apa-apa. Misalnya si murid ini dia lagi dioperasi tapi maksain sampai dia mau ngerangkak gitu ngaji ke gurunya, itu gurunya tahu tuh keadaan muridnya begitu. Nah, akhirnya si guru datengin murid. Nah, itu dalam keadaan darurat begitu, nggak apa-apa kayak gitu. Awik tadathu maslahatun diniyatun, atau kalau misalkan ini dalam keadaan tertentu ya, dalam keadaan tertentu jika seorang murid itu datang ke rumah gurunya, nanti bakal ada fitnah atau apa. Nah, itu si guru aja yang datang ke tempat murid kayak gitu. Di sebagian tempat ada yang kayak gitu. Nah, hal yang demikian juga terjadi di zamannya ulama salaf. Nah, di sini diterangkan Imam Zuhri, bahkan Imam Zuhri yang mengatakan seperti itu pun pernah melakukan hal-hal kayak gitu. Imam Zuhri, Imam Syafi'i, dan ulama-ulama sezamannya itu, mereka itu orang-orang alim, mereka pernah mendatangi raja-raja. Mereka juga mendatangi penguasa-penguasa. Tujuannya bukan untuk dunia, bukan. Tapi untuk kemaslahatan bersama. Jadi tujuannya mulia. Imam Syafi'i datang ke raja. Tujuannya apa? Supaya raja ini dapat ilmu. Nanti ilmu yang dimiliki raja ini pasti ke rakyatnya kayak gitu. Makanya punya tujuan mulia. Makanya Imam Syafi'i sebagai seorang guru, beliau mendatangi raja-raja. Jadi punya tujuan tertentu dan tujuannya bukan dunia. Itu kayak gitu nggak apa-apa. Habib Lutfi ya kan, Habib Lutfi kan ulama. Datang ke Pak Jokowi, datang ke Pak Prabowo, itu nggak apa-apa. Karena demi kemaslahatan yang lebih besar ya kan. Maslahatun diniyatun rojihatun. Gitu. Satu sisi kayak gitu. Nah, itu kalau kita bandingkan antara guru dan murid. Jadi seorang guru nggak boleh datang ke rumah murid buat belajar segala macam, karena itu menghinakan ilmu. Tapi di sisi lain, terkecuali ada hajat-hajat tertentu kayak tadi, itu nggak apa-apa. Nah, di luar guru dan murid, seorang itu bisa mendatangi siapapun. Ini kan kita masih bahas orang alim ya, adab seorang alim kepada dirinya sendiri. Nah, jadi kalau kita berilmu, nggak harus berilmu sih, karena orang yang ngerasa dirinya alim itu belum alim sebenarnya. Boleh mendatangi seseorang yang memiliki keutamaan. Nah, di sini dijelaskan jika ada orang terkenal dengan ilmunya yang luar biasa. Ini misalkan kita belum punya hubungan guru dan murid nih sama orang tersebut, tapi terkenal di sana ada si A, ilmunya luar biasa, zuhudnya luar biasa. Nah, kita samperin ke sana nggak apa-apa, samperin. Tujuannya untuk mengambil faidah, mengambil ilmu, nggak apa-apa.
Nah, itu yang terjadi kepada Imam Sufyan dan Imam Ibrahim bin Adham. Ini Ibrahim bin Adham sama Imam Sufyan As-Sauri ini dua-duanya ulama besar. Tapi Imam Sufyan As-Sauri itu datang ke rumahnya Ibrahim bin Adham. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil faidah, mengambil ilmu, mengambil manfaat. Nah, begitu juga wakana Abu Ubaid yamshi ila Ali ibni Al-Madini. Begitu juga Abu Ubaid, ya. Abu Ubaid itu beliau datang jauh-jauh kepada Syekh Ali Al-Madini, Syekh Ali bin Al-Madini. Untuk apa? Hanya untuk mendengarkan hadis gharib. Ya. Hanya untuk mendengarkan hadis gharib beliau datang. Banyak ceritanya ulama-ulama dulu. Sebenarnya kita ini udah penikmat hasil. Dulu Imam Bukhari satu hadis aja bisa ditempuh 3 bulan perjalanan. Misalkan Imam Bukhari ketemu gurunya yang di mana yang jauh, itu 3 bulan jalan kaki, ngelewati pasir, sarana. Itu hanya demi satu hadis doang. Pengen denger langsung dari gurunya, pengen ngambil, pengen ditulis di Sahih Bukhari. Nah, sekarang kita tinggal menikmati doang tuh. Sahih Bukhari udah jadi tebel. Apalagi sekarang udah ada dunia maya, tinggal searching mau hadis keberapa keluar semua. Tinggal pilih-pilih aja mana yang benar, mana yang enggak. Karena sekarang itu namanya ada tahriful kutub. Tahriful kutub tuh enggak semua kitab yang berbahasa Arab terus kamu tahu artinya kamu anggap benar dan dijadikan dalil, enggak. Karena ada orang-orang Wahabi itu misalkan dia tuh menghilangkan bagian-bagian penting kitab, kayak dua halaman nih, dua baris dihilangin, ada. Namanya tahrif. Ada kitab Ihya Ulumuddin di mana kitab tentang yang nggak sesuai dengan pemahaman Wahabi itu dihapus. Makanya harus pilih-pilih. Sekarang harus pintar-pintar. Nyari buku, nyari kitab itu cetakannya harus pilih-pilih. Jangan ngasal. Karena ada buku yang ditahrif, ada yang dibuang. Tulisan yang dibuang. Banyak itu. Asalisu. Ini belum dari ini ya. Asalisu adapun yang ketiga. Yang ketiga daripada adab seorang alim kepada dirinya sendiri. Salisu adapun yang ketiga itu an yatakhallaqa. Itu an yatakhallaqa agar berakhlak atau memperbaiki bizuhdi dengan zuhud. Bizuhdi dengan zuhud. Dunya terhadap dunia. Wataqalluli dan menyedikitkan. Wataqalluli dan menyedikitkan. Minha dari dunia. Minha dari dunia. Biqadril imkani sebisa mungkin. Biqadril imkani sebisa mungkin. Alladzi yang layadurru tidak membahayakan siapa orang alim, layadurru tidak membahayakan siapa orang alim, binafsihi dengan dirinya orang alim, binafsihi dengan dirinya orang alim, au bi'iyalihi atau dengan keluarganya orang alim, au bi'iyalihi atau dengan keluarganya orang alim, fa innama karena sesungguhnya apapun, yahtaju butuh apa ma ilaihi kepada taqallul, kepada menyedikitkan, lidzalika karena itu,
Lidzalika, karena itu, alal wajhil mu'tadili, alal wajhil mu'tadili, atas jalan moderat, ala wajhil mu'tadili, atas jalan moderat, seimbang gitu maksudnya, seimbang. Minal qanaati, dari qanaah, qanaah, minal qanaati, dari qanaah, laisa, bukan, laisa, bukan, yu'addu, termasuk apa ma, laisa, bukan, yu'addu, termasuk apa ma, minad dunya, dari dunia, minad dunya, dari dunia. Wa aqallu darajatil alimi, dan adapun paling rendahnya derajat orang alim. Wa aqallu darajatil alimi, dan adapun paling rendahnya derajat orang alim. Wa aqallu darajatil alimi, dan adapun paling rendahnya derajat orang alim itu ayastakdzira, itu an yastakdzira, menjauhi siapa orang alim, itu an yastakdzira, menjauhi siapa orang alim, at-ta'alluqa, at-ta'alluqa, akan keterikatan, at-ta'alluqa, akan keterikatan atau ikatan aja, at-ta'alluqa, akan ikatan, bidunya, dengan dunia, bidunya, dengan dunia. Li'annahu, karena sesungguhnya orang alim, li'annahu, karena sesungguhnya orang alim, itu a'lamun nasi, paling taunya manusia, itu a'lamun nasi, paling taunya manusia. Ini paling mengetahui lah diantara yang lain, orang alim. Itu a'lamun nasi, paling taunya manusia, bikhissatiha, dengan kerendahan dunia, bikhissatiha, dengan kerendahan dunia, wa fitnatiha, dan ujiannya dunia, wa fitnatiha, dan ujiannya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat lenyapnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat lenyapnya dunia, wa sur'ati zawaliha, dan cepat lenyapnya dunia, wa kasrati ta'abiha, wa kasrati ta'abiha, dan banyaknya kesulitan dunia, wa kasrati ta'abiha, dan banyaknya kesulitan dunia, wa nasobiha, dan yang lengkapnya, wa nasobiha, dan kelelahannya dunia, fahuwa, maka adapun orang alim, fahuwa, maka adapun orang alim, itu ahakku, lebih berhak, itu ahakku, lebih berhak, bi'adamil iltifati, bi'adamil iltifati, dengan tidak adanya menoleh, bi'adamil iltifati, dengan tidak menoleh, bi'adamil iltifati, dengan tidak menoleh, bi'adamil iltifati, dengan tidak menoleh, ilaihi, kepada dunia, ilaihi, kepada dunia, wal istighali, dan menyibukkan, wal istighali, dan menyibukkan, bihumumiha, dengan urusan-urusan dunia, bihumumiha, dengan urusan-urusan dunia. Jadi yang ketiga, akhlak seorang yang memiliki ilmu kepada dirinya sendiri, dia itu harus memiliki sifat zuhud. Zuhud itu terkenal, apa sih zuhud itu? Zuhud itu anti dunia. Tapi itu keterangan secara umum ya.
keterangan secara umum, definisi secara umum, anti dunia. Nah, tapi ntar dijelasin wa taqallulu minha biqadril imkan. Dia itu meminimalisir semuanya. Artinya nggak berlebihan zuhud itu. Kalau di kitab Nashul Ibad, zuhud itu kan ada 3 kata tuh. Zai, ha, sama dal. Zainya itu zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat, bekal untuk kiamat nanti. Jadi orang-orang yang zuhud itu mereka nggak tertarik sama dunia, karena mereka tahu yang paling bahagia nanti itu ketika di akhirat. Makanya mereka sibuk beribadah gitu. Makanya disebutnya zainya itu zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat atau bekal untuk hari akhir nanti. Nah, haknya apa? Haknya itu hudan liddin. Hudan liddin, petunjuk bagi agama. Jadi orang-orang yang zuhud, yang tidak cinta terhadap dunia, itu mereka beribadah fokus karena ibadah mereka dijadikan bekal buat nanti mereka di akhirat. Dan itu merupakan hudan liddin, petunjuk bagi agama, bahwasanya beragama tuh sebenarnya harus begitu loh. Petunjuk bagi agama, hudan liddin. Dalnya apa? Dalnya itu dawamun ala ta'ah, senantiasa taat. Itu kata Ibnu Abbas di kitab Nashul Ibad begitu. Zainya itu zadun lil ma'ad, bekal untuk akhirat. Haknya itu hudan liddin, petunjuk untuk agama. Dalnya itu dawamun ala ta'ah, senantiasa taat kepada Allah. Zuhud itu anti dunia, bukan berarti dia ogah sama dunia, bukan. Kita kalau kita orang zuhud nih, misalkan kita orang zuhud nih, kita bukan benci sama dunia, bukan. Jadi zuhud itu, kenapa kita nggak boleh benci sama dunia? Karena kita bagian dari dunia. Kita ini manusia bagian dari dunia. Kalau kita benci sama dunia, itu artinya kita benci sama diri sendiri. Makanya definisi zuhud yang benci dunia itu salah. Zuhud itu yang paling benar nih. Zuhud itu ialah zuhud itu ialah sifat hati. Ya. Zuhud itu sifat hati. Kayak gini nih contohnya nih. Misalkan kakak punya uang 1 M. Kakak yakin nih uang 1 M ini bisa dibikin rumah bagus. Nah, tapi yang kakak yakinin itu bisa bikin rumah gede itu gara-gara ada 1 M, bukan karena Allah. Artinya kakak meletakkan ini uang dalam keyakinan yang penuh. Itu berarti bersandarnya penuh nih ke dunia nih. Jadi seakan-akan kalau nggak ada uang 1 M nggak bakal jadi rumah. Padahal mah Allah itu bisa segalanya. Artinya begitu, dia nggak ada keterikatan dengan uang. Uang hilang ya nggak apa-apa, kan itu dunia. Jadi dia itu nggak punya ikatan sama dunia. Jadi dunia itu kalau kata Buya Yahya, kalau zuhud itu dunia itu cukup di tangannya, nggak masuk ke hati. Jadi kalau di tangan mau hilang setengah, mau hilang semua, dia nggak bakal sakit hati, nggak bakal sakit hati. Zuhud itu. Sederhana. Kayak Gus Baha itu ada syekh dari luar negeri nawarin harta miliaran. Gus Baha, Gus, saya punya uang miliaran. Kalau mau bikin pesantrennya bagus silakan ambil uang. Tapi Gus Baha nggak mau ngambil. Kenapa? Kata Gus Baha, kalau nanti pesantren saya bagus, orang itu pengen belajar di saya gara-gara lihat fasilitasnya bagus, bukan karena pengen ngaji, bukan karena Allah. Kayak gitu kata Gus Baha. Jadi uang 1 M itu ditolak sama Gus Baha. Kurangan zaman sekarang begitu. Contoh nih ya, pesantren promosinya pakai cewek-cewek cakep, ya kan? Pakai cowok-cowok ganteng. Biar orang di media tuh lihat, wah cakep banget nih cewek-ceweknya nih, mantep nih ke sana ya kan. Jadi tujuan dia mondok ke Asidikiyah, misalkan Asidikiyah misalkan, gara-gara lihat promosi ceweknya cantik, cowoknya ganteng.
Jadi tujuan dia ke sini gara-gara itu gitu. Bukan karena ilmu, bukan karena Allah. Nah, itu yang dikhawatirkan Gus Baha. Makanya Gus Baha nggak nerima uang itu, enggak. Jadi seadanya aja. Hal kayak gitu susah ya. Susah itu. Intinya zuhud itu dia nggak tergoda dengan rayuan-rayuan dunia. Karena orang yang zuhud itu tahu dunia itu nggak bakal selamanya. Nah, di sini adabnya seorang alim, dia harus punya zuhud. Harusnya yang cocok punya zuhud itu orang alim, karena orang alim itu paling tahu. Di sini jelasin nih. Wa aqallu darajatil alim ayyas takdzira ta'alluq bidunya. Derajat paling rendah orang alim itu ketika dia masih punya ikatan kepada dunia. Ikatan kepada dunia itu kita nggak bisa lihat ketika orang itu pakai iPhone, mobilnya Mercy, rumahnya pakai lift, itu kita nggak bisa ngeliat kayak gitu. Nggak bisa dilihat dari situ, nggak bisa. Karena sekali lagi zuhud itu sikap hati, bukan sikap tindakan dia punya barang mewah atau mobil mewah, bukan. Dia sikap hati, bagaimana hati itu menyikapi benda yang ada di depannya gitu. Nggak usah HP iPhone lah, misalkan HP Samsung yang jelek. Kalau dia ada kalau dia ada sikap yang berlebihan ke HP Samsung itu udah termasuk bukan zuhud itu, bukan zuhud. Itu dia udah cinta dunia. Kalau gitu udah salah, itu bukan zuhud. Jadi zuhud itu nggak bisa diukur dengan tingginya suatu nilai uang atau keadaan yang dia punya, enggak. Zuhud itu sekali lagi sikap hati. Bagaimana hati menyikapi benda tersebut. Kalau kamu menyikapi iPhone biasa aja, ya udah biasa aja. Biasa aja. Kalau kamu menyikapi misalkan HP paling murah, HP paling murah misalkan Samsung misalkan. Tapi kamu berlebihan, nah itu udah salah, itu bukan zuhud. Di sini derajat paling rendah orang alim itu ketika orang alim itu masih berkecimpung di dunia, hatinya ya, bukan gerakannya, bukan. Hatinya. Jadi sekali lagi zuhud itu gerakan hati. Gimana dia hatinya kayak gimana ke benda itu, dan itu yang tahu siapa? Yang tahu masing-masing. Yang tahu masing-masing. Tapi terkadang karena gelas itu ngeluarin apa yang ada di isinya, terkadang kelihatan orang yang cinta dunia itu. Masalah uang dia sangat ini banget. Masalah mobil dia sangat pengen ini banget. Nah, itu bukan zuhud itu. Nggak pantas ulama kayak gitu. Makanya orang alim disarankan untuk zuhud. Jadi paling rendah derajatnya orang alim ketika dia masih terikat dengan dunia. Ada kayak gitu banyak kayak gitu. Ustadz mewah segala macam banyak. Kakak lupa ada satu ustadz di mana dia itu hidupnya itu sederhana. Dia punya uang banyak miliaran, tapi dia memilih untuk ngontrak. Kakak lupa ustadznya namanya siapa. Pas ditanya kenapa milih ngontrak padahal bisa beli rumah, katanya hidup cuma sementara. Pola pikir begitu zaman sekarang udah jarang. Pola pikir begitu udah jarang. Dia punya uang miliaran, beli rumah 3-4 mah bisa dia. Bisa. Cuman dia si ustadz ini milih untuk punya kontrakan. Karena pikir gak bakal dibawa mati. Ada kayak gitu. Kalau lupa ustadznya terkenal. Ustadznya. Dan si ustadz ini dulunya waktu pesantren, ibunya itu suka tawasul. Tawasulnya kayak gimana? Datang ke pesantren, kamar mandi dibersihin sama ibunya tuh. Setelah dibersihin, ibunya ngangkat tangan, ya Allah, moga-moga dengan bersih-bersih kamar mandi santri yang mereka mau belajar, moga-moga anak saya jadi orang besar. Jadi orang besar. Kakak lupa nama ustadznya itu. Jadi emang pengaruh banget ya, kebesaran seseorang itu di latar belakangnya orang tua itu ngaruh banget kayak gitu. Li'annahu a'lamun nasi bi khassatiha wa fitnatiha wa sur'ati zawaliha wa kasrati ta'abiha wa nasabiha. Nah, kenapa orang alim itu harus zuhud? Karena orang alim itu dia paling tahu dunia itu tempatnya kerendahan. Dunia itu banyak ujian.
Dunia itu cepat lenyap, dunia cepat lenyap sifatnya ya, dunia itu. Nah, karena orang alim paling tahu dunia itu seperti itu, makanya dia itu seharusnya zuhud, nggak berlebihan sama dunia. Fahuwa ahakku bi adamil iltifati ilaiha washtighali wal istighali bihummiha. Orang alim itu berhak untuk tidak menoleh terhadap dunia, apalagi sibuk di dalamnya. Berat ya. Ini adab buat diri sendiri loh. Kalian nih orang berilmu, kita semua. Itu adabnya kita harus bersifat zuhud. Sifat zuhud. Kalau kata Ibnu Abbas, ada kata-kata Ibnu Abbas yang lainnya selain menafsirkan zaha dan modal. Zuhud itu bukan mengharamkan yang halal. Bukan. Misalkan kita punya mobil halal-halal aja. Tapi bukan mengharamkan hal kayak gitu zuhud itu. Tapi bagaimana keyakinan kita kalau itu tuh nggak bakal selamanya gitu. Makanya kakak dulu ngaji kitab Diwan Syafi'i itu ingat banget guru kakak tuh. Ngejelasin paling belakangnya itu fama li hawadisi dunya bako. Apapun yang terjadi di dunia, kamu dapat apapun, penghargaan apapun, mobil sebagus apapun, mau rumah semewah apapun, itu nggak bakal selamanya. Jadi nggak usah ada yang dibanggain gitu. Ketika kita bangga terhadap harta, nah itu berarti hati kita ikut andil. Ketika hati kita ikut andil ke benda-benda tersebut yang mewah-mewah itu, nah itu kita udah tergelincir ke dunia dan kita itu bukan zuhud namanya. Itu bukan zuhud. Karena zuhud itu nggak peduli dia sama nominal angka, nggak peduli. Dia tetap nyari uang, tetap nyari uang. Tapi dengan nominal sebanyak apapun miliar itu nggak peduli. Karena hatinya nggak terikat ke situ. Hatinya nggak terikat ke situ. Itu. Ketika kita punya uang 100, kita yakin uang 100 ini bisa beli apa misalkan 100. Bisa beli kitab. Tapi yang kita yakini, kita takut nih 100 ini hilang gitu. Berarti kita masih punya keterikatan hati kita ke uang ini. Nah itu bukan zuhud. Kalau zuhud itu nggak ada ikatan sama sekali. Hilang ya udah hilang. Hilang ya udah hilang. Karena semua ikatannya tuh disangkut pautkan ke Allah semua. Jadi yang ketiga, adab seorang yang memiliki ilmu kepada dirinya sendiri, dia itu harus bersifat zuhud kepada dunia. Meminimalisir. Susah zuhud itu ya. Qanaah itu termasuk dalamnya apa qanaah? Belajar nggak qanaah? Hidup sederhana qanaah itu. Hidup secukupnya aja. Kalau cukup pakai HP biasa ya udah pakai HP biasa aja, ngapain gitu. Begini nih susah. Sejauh ini ulama yang patut dijadikan contoh itu kakak nemu Gus Baha yang udah terkenal. Itu duit beliau banyak, cuman coba tampilan beliau nggak gitu-gitu aja. Bahkan beliau nggak punya HP. Gus Baha nggak punya HP. Nggak punya apa Gus Baha. Banyaklah kata-kata beliau yang bikin kakak melek tuh, buka mata. Lupa kakak. Intinya Gus Baha sama istrinya tuh saling menyangkut pautkan kepada Allah gitu. Misalkan, kan emang tanggungan seorang suami ya kepada istrinya ya makan sama pakaian. Nah, tapi orang tua dari istrinya Gus Baha itu bilang, yang nyukupin kamu itu bukan Baha, bukan suami kamu, tapi Allah. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti Gus Baha ini nggak bisa ngasih uang atau pakaian, kamu jangan nyalahin suami kamu. Kamu juga jangan nyalahin siapa-siapa. Ingat, yang ngasih kebutuhan itu hakikatnya Allah sama. Gus Bahan juga kayak gitu. Yang mencukupi itu Allah. Jadi keren itu. Dua-duanya keren itu. Jadi paham nggak maksudnya? Kan kalau udah nikah nih, yang wajib suami ke istri itu pakaian sama makanan.
Nah, si istri ini nggak boleh punya landasan bahwasanya yang mencukupi ini suaminya, nggak boleh. Nah, istrinya Gus Baha diajarin sama bapaknya. Nanti kamu kalau nikah sama Gus Baha, yang mencukupi itu bukan suami kamu, tapi ingat Allah yang mencukupi. Gitu. Makanya dalam keadaan apapun bersyukur. Nyari kayak gitu susah zaman sekarang. Ya, dikit lagi dan wa anis Syafi'i, dan daripada Imam Syafi'i, wa anis Syafi'i, wa anis Syafi'i, dan itu tetap daripada ucapannya Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Lau seandainya, lau seandainya, lau seandainya auso menasehati, auso kan di situ tulisannya, auso menasehati, siapa rojulun laki-laki, siapa rojulun laki-laki, bisyai'in dengan sesuatu, bisyai'in dengan sesuatu, li'a qolin nasi, li'a qolin nasi, kepada yang paling berakal, li'a qolin nasi, kepada yang paling berakal, li'a qolin nasi, kepada yang paling berakal, surifa, maka diarahkan, surifa, maka diarahkan, ila zuhadi, kepada orang-orang yang zuhud, ila zuhadi, kepada orang-orang yang zuhud. Kata Imam Syafi'i, seandainya ada seseorang, dia itu dengan seandainya ada seorang yang meminta nasihat, siapa yang paling berakal gitu kan? Siapa sih yang paling masuk akal nasihatnya tuh apa gitu? Jadi kata Imam Syafi'i, seandainya ada laki-laki yang ingin meminta nasihat yang paling relevan, gitu kan, yang paling relevan, maka surifa ila zuhad, maka Imam Syafi'i akan mengarahkannya kepada orang-orang yang zuhud, orang-orang yang hatinya tidak terikat dengan dunia. Orang zuhud ada nggak yang kaya? Ada. Imam Abul Hasan Asyadzili yang punya Thariqah Syadzili itu kaya raya. Beliau punya kereta, kereta zaman dulu yang punya kereta kaya banget. Bajunya baju paling mahal. Tapi harta-harta itu nggak masuk dalam hati beliau. Nggak masuk dalam hati beliau. Artinya orang zuhud itu nggak dilihat dari segi zahir. Yang kakak bilang tadi, orang zuhud itu adalah sikap hati. Bagaimana hati kita menyikapi gemerlap dunia. Kalau kita berlebihan, bahkan sampai menafikan Tuhan, nah itu bukan zuhud namanya. Ya. Zuhud itu tetap terikat sama Allah, nggak peduli dia, nggak peduli mau HP-nya iPhone, mau HP-nya kentang, gitu kan, mau pakai kereta, mau pakai kuda, nggak peduli. Karena dunia bagi orang zuhud itu, dunia itu hanya di tangan, di genggaman tangan. Kalau di tangan bisa dilepas, bisa diambil, bisa dilepas, bisa diambil. Ambil sedikit juga bisa, ambil banyak juga bisa. Nggak masuk ke hati. Makanya orang-orang zuhud kalau hilang barang nggak pernah sakit hati. Kenapa? Kenapa? Karena dia zuhud, tahu dia itu permainan dunia. Hilang itu udah sifat dunia, ya kan? Barang hilang itu sifat dunia. Ketika kita sakit hati gara-gara perempuan, perempuan itu mengkhianati kita atau meninggalkan kita, itu sifat dunia. Dunia yang begitu. Makanya orang zuhud nggak bakal sakit hati. Orang zuhud nggak bakal sakit hati karena tahu itu dunia. Dan dia salahnya mereka yang sakit hati, mereka kan nggak zuhud, berarti dia memasukkan perempuan itu ke dalam hati. Padahal itu semuanya dunia. Istri juga sama, ya, istri juga sama. Kalau zuhud tuh begitu, jangan ditaruh di hati. Intinya dunia itu nggak ada di hati dia. Dunia itu hanya di genggaman gitu. 1 M pegang, 1000 pegang. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Kalau udah masuk ke dalam hati, berarti ada harapan ke dunia. Nah, itulah yang bikin sakit. Karena kita harus terus berharap kepada Allah. Nah, lanjut lagi, ini masih kata-kata Imam Syafi'i ini.
Falaita, maka seandainya. Laita itu ya, seandainya itu kayak gimana? Seandainya itu nggak bakal terjadi gitu. Laita. Jadi nanti ada laita, la'alla, la'anna itu artinya sama. Nah, laita itu artinya berandai-andai yang tidak akan terjadi. Seandainya Dimas besok tua, itu kan nggak bakal terjadi. Pakai kalimatnya laita. Falaita, maka seandainya syi'ri, pengetahuanku, atau aku mengetahui. Falaita, maka seandainya syi'ri, aku mengetahui. Man akan seseorang. Man akan seseorang. Ahakku yang lebih berhak. Ahakku yang lebih berhak minal ulama'i, dibandingkan ulama. Minal ulama'i, dibandingkan ulama. Nah, nanti penting belajar ilmu nahwu begitu. Minal ulama itu bukan diartikan dari ulama, ya. Jadi ada min ba'd, nah, ada min yang mengandung makna sebagian, ada keseluruhan. Jadi minal ulama ada yang punya arti membandingkan, kan? Minal ulama'i, dibanding ulama, biziyadatil akli, dengan menambah akal. Biziyadatil akli, dengan menambah akal, wa kamalihi, dan kesempurnaan akal. Wa kamalihi, dan kesempurnaan akal. Jadi di sini Imam Syafi'i berandai-andai. Kata Imam Syafi'i, saya seandainya saya tahu, ya, seandainya saya tahu yang lebih berhak mendapatkan akal yang sempurna itu ya ulama gitu. Falaita syi'ri man ahakku minal ulama'i biziratil akli wa kamalihi. Seandainya saya mengetahui bahwa ada yang lebih berhak daripada ulama yang mendapatkan akal sempurna itu, sayangnya saya nggak tahu. Maksud Imam Syafi'i itu, saya tidak menemukan orang yang lebih berhak mendapatkan akal yang luar biasa dibandingkan para ulama. Kenapa begitu? Karena harusnya yang memiliki akal yang hebat itu ya para ulama. Artinya laita di sini tuh nggak ada yang, maksudnya yang punya akal hebat itu ya ulama gitu. Selain ulama nggak ada yang punya. Selain ulama nggak ada yang punya. Jadi berandai-andai di sininya tuh maksudnya tuh seandainya aja ada yang punya akal yang hebat kayak ulama gitu. Itu padahal nggak ada. Yang punya akal yang hebat cuma ulama. Ulama. Nanti kalau misalkan udah ngaji tasawuf, udah ngaji sufi, itu kan sufi itu kayak meninggalkan dunia ya kan. Dia nggak ikut, misalkan kegiatan-kegiatan dunia dia nggak ikut, kholwat terus. Tapi di samping itu dia memiliki akal yang hebat luar biasa. Bahkan dikatakan seorang sufi itu alimnya luar biasa sampai dia paham segala-galanya. Dia paham pramuka, dia paham paskibra sampai titik bengeknya sejarahnya apa. Jadi dia bukan anti ke ilmu-ilmu kimia, matematika, enggak, bukan kayak gitu. Seorang sufi yang benar-benar sufi itu dia memahami semuanya. Karena begitu hebat akalnya dia memahami semuanya. Karena dia udah tahu, makanya dia tinggalin. Dia nyari yang hakikatnya hakikat. Fokus ke Allah, kayak gitu. Sufi-sufi dulu loh ya. Kecerdasannya luar biasa. Jangan dikira sufi itu nggak bisa matematika. Jangan dikira sufi itu nggak bisa biologi, fisika. Mereka itu punya akal yang mampu memahami ilmu-ilmu seperti itu. Makanya di akhir zaman tuh banyak tuh sufi gadungan. Ilmunya mah nggak seberapa. Di akhir zaman. Waqala, dan telah berkata siapa? Yahya bin Mu'adzin, Yahya bin Mu'adz. Nama lengkapnya Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Waqala, dan telah berkata siapa? Yahya bin Mu'adzin, Yahya bin Mu'adz. Apa kata Yahya bin Mu'adz? Lau kanatid dunya, lau seandainya. Kanatid dunya, kanat ada. Lau seandainya, kanat ada apa dunya. Tibron, emas. Tibron
akan emas. Itu emas. Tibron itu emas. Yafna yang lenyap. Yafna yang lenyap. Wal akhiratu dan adapun akhirat. Wal akhiratu dan adapun akhirat itu khozafan, wadah. Itu khozafan, wadah. Ia boko yang abadi. Ia boko yang abadi. Lakana maka ada. Lakana maka ada. Yang bagi seharusnya. Lil akili bagi orang yang berakal. Lil akili bagi orang yang berakal. Apa itharul khozafi? Mementingkan. Apa itharul khozafi? Mementingkan. Oh, ini disambung. Apa itharul khozafil baqi? Ya. Apa itharul khozafil baqi? Mementingkan wadah yang abadi. Apa mementingkan wadah yang abadi? Apa isarul khozafil baqi? Mementingkan wadah yang kekal abadi. Alat tibril fani atas emas yang lenyap. Enggak selamanya fana. Alat tibril fani atas emas yang lenyap atau emas yang fana. Fakaifa maka bagaimana? Fakaifa maka bagaimana? Wadunya adapun dunia. Wadunya adapun dunia. Itu khozafun. Wadah fanin. Yang lenyap. Fanin yang lenyap. Wal akhiratu dan adapun akhirat. Itu tibrun bakin. Tibrun. Apa tibrun? Emas. Bakin yang abadi. Abadi. Ini masih bahas tentang zuhud ya. Kata Yahya bin Mu'ad, seandainya dunia itu emas yang mudah hilang. Kita punya emas nih, langsung hilang. Nah, itu dunia kayak gitu sih. Sifatnya kayak gitu dunia. Kita punya mobil nggak bakal dibawa mati, makanya terhilang dia. Nah, itu sifatnya dunia begitu. Seandainya dunia itu seperti emas yang hilang, artinya hal yang berharga terus lenyap. Wal akhiratu khozafan yabqa. Dan akhirat itu semacam tempat yang kekal gitu. Milih emas yang cepat hilang atau wadah yang terus ada kekal. Nah, kalau dunia itu diibaratkan emas yang cepat hilang, akhirat itu diibaratkan wadah yang terus ada selamanya. Lakana yang bagi lil akili ihtarul khozafil baqi alat sibril fani. Maka orang yang berakal itu seharusnya dia akan mementingkan wadah yang kekal daripada emas yang cepat hilang tadi. Jadi dunia itu ibarat emas tapi cepat hilang, berharga tapi cepat hilang. Akhirat itu seperti wadah, selamanya ada wadah itu. Maka orang yang berakal bakal milih wadah, bakal milih akhirat. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Jelas itu akhirat lebih utama. Itu orang-orang yang zuhud memikirnya ke situ arahnya. Nah, dilanjutin fa kaifa wad dunya khozafun fanin wal akhiratu tibrun bakin. Lalu kata Imam Yahya bin Mu'ad, bagaimana jika keadaannya terbalik? Dunia itu wadah yang cepat hancur dan akhirat itu adalah emas yang kekal. Dan pada kenyataannya akhirat itu adalah emas yang kekal sebenarnya. Karena kita belum merasakannya lah, kita tidak terburu-buru untuk arah ke sana. Padahal Al-Quran sudah bilang, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada kamu. Itu. Karena kamu itu dunia. Kita ini dunia. Makanya, jadi kakak bilang, zuhud itu bukan benci kepada dunia. Kalau kita benci ke dunia, kita benci ke diri kita sendiri. Karena kita ini dunia. Manusia dunia, termasuk dunia. Wal akhiratu khairul
khairul laka minal ula, atau wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat itu selamanya. Jadi kata Imam Yahya bin Mu'adz, ini adalah pola pikir seorang yang zuhud. Karena orang yang zuhud itu rata-rata orang yang alim. Karena orang yang alim itu tahu sifatnya dunia. Dunia itu banyak tipuan, dunia itu banyak kesengsaraan. Gus Dur pernah ditanya, Gus kenapa suka ziarah dibanding ngobrol sama orang? Kata Gus Dur, kenapa suka ke kuburan daripada main ke rumah orang? Kata Gus Dur, main ke kuburan mah enak, tapi kalau main sama orang mah sering ditipu karena dunia. Wallahu a'lam.